Cerita diawali dengan diperlihatkan sosok lalakon utama film ini, bernama Kwon Yu, yang sedang mempersiapkan tim khususnya untuk bersiap, sebab pertempuran dengan sekawanan teroris akan segera mereka jalani. Di mana dari nada bicara, serta wibawa yang Won Yu tunjukkan, menandakan jika Won Yu ini merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati, serta disegani oleh semua anggota timnya. Dalam misi ini Won Yu dan timnya ditugaskan untuk menjinakkan sebuah bom yang sudah dipasang oleh sekawanan teroris di sebuah gedung. Namun karena jumlah para teroris ini sangatlah banyak, membuat misi berbahaya ini sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi bisa kita lihat jika Won Yu memiliki skill yang sangat di luar nalar. Karena seorang diri, ia dapat menghabisi para kelompok teroris tersebut. Hingga di satu momen Won Yu yang sudah hampir selesai menjalankan misinya, dirinya harus memilih antara pergi dari sana untuk selamat atau kembali untuk menolong timnya yang sedang terluka. Di mana pada akhirnya Won Yu memilih kembali dan hal itu membuatnya tertembak dan seketika mati. Akan tetapi pada kenyataannya, aksi keren Won Yu yang kita lihat barusan ternyata hanyalah sebuah imajinasinya ketika bermain game. Sebab pada kenyataannya, Won Yu hanya merupakan seorang pria pengangguran kelas berat yang selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game di sebuah warnet. Tetapi walaupun begitu, di dalam game nama Won Yu sudah sangat terkenal dan ia pun merupakan panutan bagi timnya. Walaupun Won Yu sendiri tak pernah bertemu secara langsung dengan timnya, sebab ia selalu minder karena tak memiliki uang untuk datang kopdar. Singkat cerita, di tengah asiknya bermain game, Won Yu kemudian mendengar bunyi sebuah ponsel orang lain yang ketinggalan. Dan ketika diangkat, si pemilik ponsel itu meminta kepada Won Yu agar mengantarkan ponsel itu ke tempatnya dengan imbalan uang yang sangat lumayan. Mendengar tawaran itu, Won Yu pun langsung tergiur. Dan tanpa rasa curiga, Won Yu langsung pergi ke tempat si pemilik ponsel itu. Setibanya di sana terlihat jika pemilik ponsel merupakan seorang wanita yang kini sedang mandi dan menyuruh Won Yu untuk menaruh ponselnya di kasur dan membawa uang imbalan yang telah ia siapkan. Won Yu dengan polosnya langsung mengambil uang itu dan langsung pergi dari sana. Hingga keesokan harinya, saat Won Yu baru bangun tidur, dirinya dikagetkan ketika petugas polisi tiba-tiba datang dan langsung menggerebeknya dengan tuduhan pembunuhan keji kepada wanita si pemilik ponsel. Won Yu yang tak mengerti dengan situasi itu hanya bisa pasrah sambil berkata jika dirinya sama sekali tak bersalah dan tak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Hingga berita itu tak lama menyebar, membuat semua media langsung mengiring opini jika Won Yu merupakan seorang pembunuh serta pemerkawas wanita di bawah umur, dan tak lama langsung viral, membuat semua masyarakat mempercayai hal itu. Sebab bukti-bukti menunjukkan jika Won Yu memang melakukan pembunuhan itu. Won Yu yang tak merasa melakukan semua tuduhan itu terus mengatakan jika dirinya tak bersalah. Tetapi tak ada satupun yang mempercayai kecuali sang ibu. Di mana sang ibu yang percaya jika anaknya Won Yu tak bersalah, terus berjuang sekuat tenaga untuk bisa membuktikan jika semua tuduhan kepada Won Yu sama sekali tidak benar. Walaupun nyatanya semua yang ibunya lakukan sama sekali tak berhasil, sebab masyarakat lebih mempercayai apa yang diberitakan media serta bukti-bukti kuat yang berhasil dikumpulkan oleh petugas polisi. Tetapi walaupun begitu, ibu Won Yu tanpa rasa lelah terus berusaha dengan mencoba mendatangi seorang pengacara agar mau membantu mengawal kasus Won Yu anaknya di persidangan. Walaupun si pengacara ini dari awal sudah pesimis bisa membantu, sebab semua bukti tak ada satupun yang bisa dibantah. Dan ketika persidangan digelar, hakim memutuskan jika Won Yu dinyatakan bersalah dan harus dihukum penjara seumur hidup di penjara paling terisolasi dari dunia luar. Won Yu yang mendengarnya tentu saja tak terima, di mana sekali lagi ia mengatakan jika dirinya sama sekali tak bersalah. Dan tak lama Won Yu dibawa ke sebuah penjara terpencil tempat para kriminal kelas kakap di penjara. Dan kini kehidupan berbeda harus dilalui oleh Won Yu yang sama sekali tak menyangka jika dirinya akan mengalami nasib naas seperti ini.
Tetapi semua itu belumlah ada apa-apanya. Sebab kini Wonyu harus melalui kehidupan yang sangat keras dan tak pernah terbayang sebelumnya. Sebab Wonyu yang terlihat cupu langsung menjadi incaran seorang ketua geng penjara bernama Madoksu yang memiliki kekuasaan besar di penjara. Wonyu yang kesal karena Madoksu terus menghinanya, membuatnya marah dan memukul Madoksu sampai ambruk. Dan karena itu, membuat Madoksu emosi lalu menyuruh para jamet-jametnya untuk menghajar Wonyu. 마덕수, 내가 맞았어, 내가. 끌고 가. Dan setelah itu, hari-hari Wonyu harus dilalui dengan sangat berat. Sebab Madoksu bersama para jametnya selalu memukuli Wonyu setiap hari. Bahkan di satu momen Wonyu disodol, membuat Wonyu yang sudah tak kuat mencoba melakukan bundir, walaupun hal itu selalu gagal sebab digagalkan oleh petugas sipir. Di tengah rasa frustasi yang Wonyu alami, ibunya tak henti-hentinya terus menyemangati Wonyu agar tetap kuat dan berjanji secepatnya akan dapat membebaskan Wonyu. Sebab ibunya akan bertemu dengan seseorang yang memiliki bukti kuat jika Wonyu tak bersalah. Wonyu yang melihat ibunya terus berjuang seperti itu untuknya, membuat semangat di dalam dirinya yang sudah hilang perlahan mulai kembali. Walaupun setiap hari selalu mendapatkan penyiksaan dari Madoksu dan para jamet-jametnya. Tetapi ia selalu optimis seolah hari-hari berat yang ia alami di penjara akan bisa dilaluinya. Membuat seorang pria yang mempunyai pengaruh besar mulai tertarik kepada Wonyu dan menyuruh Wonyu untuk berlatih serta membalas semua perlakuan Madoksu bersama para jamet-jametnya. Di mana setelah semuanya siap, Wonyu seorang diri kemudian membereskan satu persatu bawahan Madoksu. Dan dengan sangat easy, Wonyu pun pada akhirnya bisa membuat Madoksu terluka. Hingga tak lama sipir memberitahukan jika Wonyu memiliki tamu yang berkunjung. Dengan perasaan senang, Wonyu pun terlihat menemui tamu itu yang ia kira adalah ibunya. Akan tetapi yang datang ternyata adalah si pengacara yang disewa ibunya bernama Seonsang atau kita panggil saja Supriyono untuk memberitahukan kepada Wonyu jika ibunya telah meninggal dengan melakukan bundir. Sebab ibu Wonyu merasa sudah tak kuat menghadapi cibiran orang-orang kepadanya. Wonyu yang mendengar itu terlihat tak percaya sebab ia merasa jika ibunya bukanlah orang seperti itu. Tetapi dirinya tak bisa melakukan apa-apa sekarang dan hanya bisa pasrah dengan semua nasib buruk yang ia alami serta meminta maaf kepada ibunya ketika bertemu dalam mimpinya. Dan semangat Wonyu yang kemarin perlahan kembali, semua itu seolah hilang setelah mendengar kematian ibunya. Kepala sipir pun yang melihat Wonyu mengalami nasib seperti itu terlihat membuatnya iba. Hingga di momen itu Madoksu bersama para jamet-jametnya ternyata sudah merencanakan untuk melakukan pembalasan kepada Wonyu dengan menyebabkan suasana menjadi keos untuk mendapatkan kesempatan mempateni Wonyu. Wonyu yang terlihat sudah tak peduli dengan apapun terlihat, berjalan tanpa menyadari jika kini Madoksu berlari ke arahnya dengan membawa sajam. Akan tetapi, ternyata tanpa diduga, Wonyu pun sudah bersiap dengan mendahului menyerang Madoksu, dan setelah itu pun Wonyu kemudian mencoba melakukan bundir dengan sajam yang ia bawa. Membuatnya bersama Madoksu harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Yang ternyata semua itu merupakan rencana Wonyu yang dibantu oleh si pria penguasa kenalannya agar bisa kabur dari penjara. Di mana Wonyu dengan kemampuan bela diri yang sudah ia latih di penjara dapat melumpuhkan petugas sipir yang mengawalnya. Membuat mobil oleng dan langsung berusaha kabur. Yang mana sebenarnya si ketua sipir bisa menghentikan rencana Wonyu untuk kabur. Akan tetapi entah mengapa si ketua sipir seolah membiarkan Wonyu untuk pergi. Hingga setelah itu, karena Wonyu dianggap sebagai kriminal kelas kakap, semua media memberitakan mengenai pelarian Wonyu dan para polisi terus memburu Wonyu tanpa henti. Untung saja Wonyu bertemu dengan dua orang turis asing yang sedang kesusahan karena mobil butut yang mereka tumpangi mogok. Dan setelah Wonyu membetulkan mobil turis itu, dirinya mendapatkan tumpangan untuk bisa kabur dari kejaran polisi. Dan bahkan kedua turis itu memberikan mobil mereka kepada Wonyu, membuat Wonyu sedikit leluasa untuk mencari tahu mengenai kematian ibunya
dengan mendatangi si pengacara Supriyono. Dan ketika bertemu, si pengacara Supriyono itu mengatakan jika penyebab kematian Ibu Wonyu karena saksi yang sebelumnya diceritakan ternyata tak ada. Dan semua itu adalah orang iseng saja, membuat ibunya tak kuat lagi hingga akhirnya memilih untuk bundir. Si pengacara Supri pun kemudian memberikan kalung peninggalan sang ibu kepada Wonyu. Di mana setelah mendapatkan kalung itu Wonyu langsung pergi sebab suara sirena polisi terdengar. Setelah itu, Wonyu yang kini menjadi buronan nomor 1. Dirinya mulai berusaha mencari tahu mengenai kasusnya dengan mendatangi sebuah warnet. Di mana di sana tiba-tiba seorang pria menghubungi Wonyu dan memperlihatkan sebuah video mengenai rekaman CCTV saat masuk ke dalam dan juga keluar apartemen si perempuan yang dituduh sebagai korbannya. Di mana menurut orang itu, semua yang dituduhkan media serta polisi tak sesuai dengan fakta yang ada di video itu. Merasa bisa membantu, Wonyu mengatakan ingin bertemu dengan orang yang menghubunginya itu, dan ketika bertemu ternyata identitas orang tadi yang menghubunginya bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita yang merupakan salah satu tim Wonyu di dalam dunia game. Di mana wanita itu bernama Yowul yang memiliki kepribadian introvert. Yowul kemudian membawa ke markasnya yang penuh dengan komputer-komputer canggih sebab Yowul adalah seorang ahli hacker. Dan tak lama seluruh tim dalam dunia game terlihat datang karena dihubungi oleh Yowul. Jika Wonyu sang pimpinan mereka dalam game ada di markasnya, Wonyu yang sebelumnya belum pernah bertemu hanya bisa berterima kasih sebab timnya di dunia game mau membantunya. Padahal dirinya adalah seorang buronan. Di mana berkat Yowul yang ahli hacker, mereka semua bisa mengetahui jika Wonyu pimpinan mereka sebenarnya tak bersalah dan hanya dijebak oleh seseorang. Sebab sebelum Wonyu dinyatakan sebagai pembunuh, ternyata kasus-kasus seperti itu sebelumnya sudah pernah terjadi menimpa orang lain dengan modus operasi yang terbilang sama seperti apa yang menimpa Wonyu. Yowul juga mengatakan jika kecurigaannya mengenai kasus itu merupakan ulah seseorang yang memiliki kekuasaan, sebab di semua tempat kejadian perkara selalu ada sebuah mobil minibus yang sama. Dan untuk mengungkap kasus itu, Yowul menyuruh Wonyu untuk menyelidiki mobil minibus yang disembunyikan di sebuah tempat penghancuran besi. Untuk itu, keesokan harinya, Wonyu dibantu oleh salah satu timnya bernama Demolition mulai mengawasi siapa pemilik mobil minibus itu. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika di daerah kumuh seperti itu, ada beberapa orang yang memakai setelan jas yang terlihat pergi dari sana. Di mana Wonyu pun langsung membuntutinya seorang diri hingga ia pun sampai ke sebuah rumah yang di sana Wonyu melihat sekelompok orang sedang memberisikan noda darah serta mengganti properti yang ada untuk menghilangkan jejak. Dan tak lama, Demolition mengabarkan jika mobil minibus yang tengah mereka selidiki terlihat bergerak dengan membawa sebuah barang besar yang mencurigakan. Dan setelah dibuntuti mobil minibus itu masuk ke dalam gedung apartemen yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Tak punya pilihan lain, Wonyu kemudian menyuruh 2 orang timnya agar menyamar sebagai teknisi untuk bisa memberikan akses kepada Yowul agar bisa dihack dan membuat Wonyu bisa leluasa masuk ke sana. Dan setelah itu berhasil, Wonyu dibantu Yowul kemudian masuk ke sebuah kamar apartemen yang di sana ada sebuah benda besar yang dibawa mobil minibus tadi. Dan ketika dibuka, alangkah terkejutnya Wonyu sebab di dalamnya ternyata ada seonggok mayat laki-laki yang diduga sebagai artis terkenal. Hingga tak lama Yowul mengatakan jika beberapa orang akan masuk ke sana. Untuk itu Wonyu langsung bersembunyi, dan di sana Wonyu pun melihat dengan sendiri jika sekelompok orang yang datang merupakan pekerja yang bertugas untuk membuat seolah-olah si artis yang mati tadi terbunuh di sana. Bahkan lebih gilanya lagi, para pekerja ini sudah menyiapkan berbagai bukti jika yang membunuh si artis itu adalah seorang perempuan yang sama sekali tak bersalah. Wonyu yang kini sudah mengerti jika kasus yang menimpanya sengaja dilakukan seseorang untuk menyembunyikan si pembunuh asli. Dirinya terlebih dahulu meminta kepada Yowul agar bisa melacak perempuan yang akan dijadikan tersangka seperti dirinya. Sebab Wonyu merasa kasihan kepada perempuan itu jika harus bernasib sama seperti dirinya. Di mana perempuan itu ternyata saat ini hidupnya sedang susah karena mempunyai hutang kepada bosnya yang sangat arogan. Melihat itu Wonyu kemudian membantu dengan menghajar si bos perempuan itu.
Setelah itu, tanpa henti, Wonyu diam-diam terus mendengarkan semua percakapan perempuan itu untuk mencari tahu siapakah orang di balik semuanya. Hingga ketika perempuan itu mendapatkan panggilan dari seorang wanita, Wonyu pun teringat ketika dirinya dihubungi seperti itu, di mana Wonyu meminta Yowul untuk melacak panggilan telepon si wanita. Dan setelah mendapatkan lokasinya, dengan sangat emosional, Wonyu pun langsung mendatangi si perempuan yang ternyata bekerja sebagai seorang operator. Akan tetapi ketika Wonyu akan menangkap wanita itu, tiba-tiba sebuah motor datang yang langsung membawa wanita itu kabur. Dan karena itu pula, Wonyu yang merupakan buronan paling dicari. Wajahnya dilihat oleh orang-orang yang langsung melaporkannya ke polisi. Membuat Wonyu pun berusaha kabur, tetapi mobil yang ia kendarai malah ngebul dan mogok. Membuat polisi berhasil mengepung Wonyu. Hingga tiba-tiba datanglah sebuah truk yang menabrak rombongan polisi. Dan muncullah Madoksu yang langsung membawa Wonyu pergi. Di mana Madoksu yang seharusnya masih di penjara kini malah bisa bebas untuk membunuh Wonyu. Bahkan kini Madoksu bersama jamet-jametnya yang memiliki dendam berniat membunuh Wonyu. Akan tetapi ketika akan mengeksekusi Wonyu, tim gabungan polisi langsung masuk karena mendapatkan laporan dari seseorang. Oleh karena itu Wonyu pun mendapatkan celah untuk bisa kabur. Dan ternyata laporan itu dilakukan oleh Yowul. Yowul yang tak bisa membawa mobil kemudian memberanikan dirinya untuk menjemput Wonyu. Sebab ia sudah memiliki perasaan cinta kepada Wonyu. Di sana dengan membawa pendeteksi logam, Yowul pun kemudian mengecek tubuh Wonyu dan ditemukan jika ada sebuah alat pelacak yang disembunyikan di kalung milik ibunya Wonyu. Membuat Wonyu dan yang lainnya menyadari jika orang yang telah menjebaknya tak lain adalah Supriyono si pengacara. Serta Supriyono lah yang telah membebaskan Madoksu untuk membantunya menghabisi Wonyu. Setelah mengetahui Supriyono merupakan dalang dari semuanya, Wonyu kemudian meminta salah satu timnya untuk merakit sebuah drone canggih untuk menyelidiki kantor Supriyono yang terlihat kumuh. Sebab Wonyu dan juga Yowul meyakini jika Supriyono menyimpan sesuatu di kantornya. Karena Supriyono bisa mengetahui hal-hal detail orang-orang yang akan dijadikan korbannya. Dan ketika dianalisa menggunakan drone, ternyata di sana ada sebuah server besar dan juga alat super canggih yang disembunyikan Supriyono untuk memuluskan semua aksinya. Yang mana saking canggihnya tempat itu, Yowul sekalipun tak bisa menghack tempat itu. Kesal karena dipermainkan oleh Supriyono. Wonyu pun kemudian menggunakan caranya untuk membuat Supriyono marah dengan cara merusak TKP yang telah dibuat anak buah Supriyono, bahkan mengganti semua foto menggunakan foto Supriyono sendiri. Membuat Supriyono terpancing dan menyuruh semua orang-orangnya untuk segera mencari TKP lain. Sementara kini hal itu pun sudah diantisipasi oleh Wonyu dengan mencegat mobil minibus serta meledakannya. Wonyu juga memberikan pelajaran kepada dokter yang selalu membantu Supriyono dengan memberikan sidik jari orang-orang yang telah dijadikan target mereka serta menghancurkan semua fasilitas milik Supriyono. Untuk memuluskan aksinya, Wonyu bersama timnya kemudian memodif mobil butut pemberian si turis dengan mesin baru agar dapat membantu misi mereka menghancurkan Supriyono. Dan setelah itu, kini untuk pertama kalinya aksi manipulatif Supriyono dengan menjadikan orang lain sebagai tersangka bisa digagalkan dan bahkan membuat pembunuh aslinya yang harus bertanggung jawab. Membuat Supriyono langsung mendapatkan tekanan dari para penguasa yang selalu memesan jasanya. Akan tetapi dengan semua aksi yang telah dilakukan oleh Wonyu, tak terlihat sedikit pun kepanikan yang dirasakan oleh Chonsang. Bahkan Chonsang malah terlihat senang, sebab dirinya merasakan sensasi yang menyenangkan ketika Wonyu bersama timnya berani melawannya. Hingga tak lama Supriyono yang sedang di kantornya melihat jika asistennya sudah tak sadarkan diri. Menyadari ada yang tak beres, dirinya pun langsung berlari untuk masuk ke ruangan rahasianya. Akan tetapi tepat sebelum masuk, Wonyu keburu datang dan langsung memborbardir Supriyono dengan tinjunya hingga membuat Supriyono tawehu. Walaupun Supriyono sudah terdesak, namun tampak dirinya sama sekali tak panik, seolah memiliki rencana busuk lainnya. Dan ketika Wonyu sedang mengunduh bukti-bukti video mengenai kebusukan Supriyono ke USB miliknya untuk membuktikan dirinya tak bersalah, Supriyono malah tersenyum sambil berkata, jika ada sesuatu yang tak diketahui oleh Wonyu, yaitu dirinya sudah menyuruh Madoksu bersama para jamet-jametnya untuk mendatangi markas Wonyu dan menangkap semua timnya.
Dan jika Wonyu tak secepatnya datang, maka timnya dipastikan akan meninggoy. Mendengar itu, Wonyu langsung bergegas pergi tanpa membawa bukti USB miliknya karena khawatir kepada timnya yang kini sedang ditawan oleh Madoksu. Saat di mobil Supriyono kemudian menghubungi Wonyu dan berkata jika rencananya selama ini tak pernah gagal. Dan kini hal itu pun akan terus berlanjut sebab Yowul akan dijadikan sebagai tersangka atas pembunuhan si artis. Wonyu yang mendengarnya hanya bisa bergegas sebab kini yang terpenting adalah menyelamatkan Yowul dan yang lainnya. Untung saja mobil butut pemberian si turis sudah mereka modif sebelumnya, membuat Wonyu bisa datang tepat waktu. Dan dengan cerdiknya ia pun langsung memadamkan semua lampu untuk bisa menghajar Madoksu beserta para jamet-jametnya. Setelah itu, kini semua jajaran polisi bersama Madoksu terus berusaha mengejar Wonyu. Bahkan dengan teknologi canggih yang dimiliki Supriyono, ia kemudian meretas sebuah mobil untuk ditabrakkan ke mobil Wonyu. Untung saja Wonyu berhasil menghindari mobil yang diarahkan kepadanya, serta berhasil pula menghindari kejaran polisi dan juga Madoksu. Akan tetapi tak sampai di situ saja, Supriyono yang memiliki koneksi dengan penguasa serta para media menyuruh mereka untuk memberitakan jika Wonyu bersama timnya merupakan seorang psikopat berantai yang telah membunuh si artis dengan bukti-bukti video. Wonyu yang merasa sudah tak memiliki harapan untuk bisa lolos kemudian berterima kasih kepada timnya karena sudah mau membantunya. Tetapi timnya mengatakan jika mereka merasa terhormat bisa berjuang bersama Wonyu sampai akhir. Untuk itu, layaknya di dalam sebuah game, mereka pun membuat sebuah rencana terakhir untuk bisa mengalahkan Supriyono dengan membajak stasiun TV untuk menyiarkan bukti jika Supriyono merupakan orang di balik semuanya. Untuk itu, Wonyu menyuruh ketiga timnya untuk mengulur waktu agar Yowul bisa leluasa melakukan aksinya meretas stasiun TV. Di mana dengan aba-aba serta komando Wonyu, seperti di scene awal, satu persatu mobil yang mengejarnya berhasil mereka lumpuhkan. Hingga di luar prediksi, ternyata Madoksu diberitahu oleh Supriyono yang bisa mengetahui rencana Wonyu, di mana Madoksu langsung membawa Yowul dari sana untuk menggagalkan rencana Wonyu. Tetapi Wonyu tak pantang menyerah dengan skill mengemudi yang sangat di luar nalar. Wonyu pun berhasil mengejar Madoksu serta membereskan para jametnya dengan sangat easy. Dan kini tersisa tinggal Madoksu. Hingga hanya dengan cinta serta kepercayaan Yowul pun bisa diselamatkan dengan melompat ke mobil Wonyu. Dan karena itu Madoksu pun harus tabrakan dengan mobil yang terparkir. Setelah membawa Yowul ke tempat aman, Wonyu yang mengetahui jika timnya telah ditangkap oleh polisi, kemudian kembali datang untuk menyerahkan diri. Melihat hal itu, Supriyono sangat kegirangan, seperti bocil di Gift Diamond, karena merasa telah mengalahkan Wonyu. Akan tetapi tiba-tiba kesenangan Supriyono tak bertahan lama ketika ia melihat jika USB yang tadi dibawa oleh Wonyu ke ruangan rahasianya masih tertancap di sana.
Menyadari itu, Supriyono langsung bergegas untuk mencabutnya, namun hal itu sudah terlambat sebab Yowul sudah meretas semuanya dengan mengambil semua data serta rekaman yang ada di sana, lalu menyerahkannya kepada salah satu timnya yang jago melobi yang kini sudah bersiap-siap dengan 2 orang anggota mereka yang baru yang akan menyiarkan bukti video kejahatan Supriyono. Hingga tak lama, akhirnya semua orang bisa melihat semua yang dilakukan Supriyono ketika menuduh Wonyu dan juga yang lainnya ketika dijadikan tersangka oleh Supriyono, membuat Supriyono langsung gelagapan dan mencoba kabur dari kantornya. Akan tetapi, ketika akan kabur, ternyata mobil miliknya sudah tak memiliki setir dan hal itu tentu saja dilakukan oleh Wonyu dan juga timnya. Dan karena itu kini polisi tak bisa lagi menjadikan Wonyu dan timnya sebagai buronan serta sudah dipastikan jika mereka terbebas dari jeratan hukum. Singkat cerita, beberapa bulan pun berlalu. Terlihat jika kini Supriyono sudah berada di penjara tempat dulu Wonyu dikurung. Dan di sana, Madoksu yang ternyata masih hidup terlihat menyimpan kekesalannya kepada Supriyono. Di mana karena itu Madoksu pun menyuruh para jametnya untuk menyodogol Supriyono. Di akhir film, kita diperlihatkan jika Wonyu bersama timnya dan juga 2 anggota baru kini mereka bisa hidup bahagia. Serta Wonyu dan juga Yowol pun curi-curi pandang dan itu menandakan jika kisah cinta mereka akan segera dimulai. 썩은 나무는 그 꿈속에서 무럭무럭 푸른 하늘에 닿을 듯이 가지를 펴며 그 나무를 보았다. Tamat!